siang Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan pada siang hari ini? Haleluya. Sebab kita mempunyai Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Pada siang hari ini kita mau siapkan hati dan kehidupan kita untuk kita terus datang memuji, memuliakan Dia. Allah yang layak kita tinggikan, Allah yang layak kita muliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Bapa-Ku. Sebab kasih-Mu besar di dalam kehidupan kami Tuhan.
Kasih-Mu besar, perbuatan-Mu ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Allahku, siang hari ini kami ingin terus memuliakan Engkau lewat setiap kehidupan kami. Layakan hidup kami Tuhan. Perkenanan Tuhan ada bagi setiap kehidupan kami pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ada sukacita pada siang hari ini. Amin saudara. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Sebab Dia Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Bersyukur
Pada siang hari ini sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
pujian bagi Yesus Kristus, Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa memelihara kami, memberkati kami. Dan hari ini Engkau bawa kami, Engkau tuntun kami ada di bait Allah, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya di rumah Tuhan ada anugerah yang lebih besar lagi yang Tuhan akan curahkan dalam setiap hidup kami Bapa. Dan kami berkata, ya Bapa, berkatilah kami lewat ibadah ini. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, dan biar hanya Engkau ya Tuhan yang beracara. Yesus menjadi pusat penyembahan, Yesus menjadi pusat pujian, Yesus menjadi pusat di tengah-tengah ibadah kami. Kami siap terima firman dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa hari ini ada semua karena kepercayaan Tuhan. Kita boleh ada di rumah Tuhan memuji, menyembah, mengagungkan Dia. Saya katakan ini kesempatan yang Tuhan perkenankan untuk kita menikmati Dia di tengah-tengah, di bait Allah. Saudara, kita akan coba melihat satu kebenaran pada pagi hari ini dengan satu judul. Sama-sama kita baca 2, 3. Rahab. Saudara, konteks Natal, nama wanita yang selalu didengungkan adalah Maria. Dan kalau bicara tentang satu nama Rahab, ini asing. Dan bahkan jarang nama orang percaya namanya Rahab. Yang ada adalah Maria A, Maria B, dan lain sebagainya. Bahkan di satu gereja kadang-kadang nama Maria bisa berapa orang. Tapi pagi ini saya rindu kita mengerti tentang kebenaran tentang satu sosok yang bernama Rahab. Matius 1 ayat yang kelima berkata demikian. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Matius 1 ayat 1 sampai ayat 17 itu mengisahkan silsilah Yesus Kristus dari awal sampai pada lahirnya Yesus. Dan dalam silsilah itu rata-rata yang disebutkan adalah laki-laki karena garis keturunan terhitung dari laki-laki. Menyangkut sosok wanita, saya katakan ini jarang disebut. Bahkan ketika saya belajar dari Matius 1, hanya 5 wanita yang disebutkan, tetapi tidak semua disebutkan namanya. Yang disebutkan namanya itu salah satunya adalah Rahab. Dan kalau kita melihat sebentar siapakah Rahab, rasanya tidak pantas dia ada dalam silsilah Yesus Kristus. Tetapi kita akan coba belajar, saudara, kenapa dia ada dalam silsilah Yesus. Yosua pasal 2 ayat 1 menjelaskan siapakah wanita ini yang bernama Rahab. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah ke rumah seorang, dikatakan sama-sama perempuan Sunda. Pertanyaan, apa hubungan perempuan Sundal ini dengan Rahab? Kita lihat ayat selanjutnya menjelaskan perempuan Sundal yang bernama Rahab. Saudara, kalau kita membaca kisah ini sampai di ayat ini kita berkata, kenapa Tuhan harus memasukkan seorang perempuan Sundal? Kenapa dalam garis keturunan Yesus Kristus yang melahirkan Yesus Kristus, kenapa satu nama yang disebutkan? Bukankah Alkitab menjelaskan wanita ini bukanlah wanita terhormat, wanita ini bukan wanita yang mulia, wanita ini bukan wanita yang terpandang. Kalau dia wanita yang mulia, kita berkata layaklah dia masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Tapi Alkitab menjelaskan wanita ini adalah perempuan Sundal yang menurut banyak orang dia perempuan yang kotor, najis, hina, tidak layak untuk disebutkan. Dan mungkin orang berkata wanita ini harus dihindari. Saya percaya ketika mendengar nama Rahab, orang pasti mencibir. Kalau mendengar nama Rahab, orang akan berkata dengan gosip-gosipnya, selalu gosip yang negatif dan miring, dan tidak ada kalimat yang berkata saya bangga mengenal Rahab.
berkata, wanita ini wanita sundal. Saya percaya kalau Alkitab menjelaskan tentang seseorang, ketika dia sebutkan, maka profesi wanita ini benar-benar adalah sundal. Dalam perjanjian baru dikatakan pelacur. Tapi kalau kita melihat sebentar, saudara, seorang yang dianggap hina, berdosa, tidak berlayak, bahkan diremehkan orang, dihina orang, disingkirkan orang. Tapi Rahab ini menjadi sosok yang luar biasa, sekalipun dengan segala apa yang ada di masa lalunya. Matius menjelaskan dia ada di sana dalam silsilah Yesus Kristus. Siapakah Rahab ini? Dan apa yang terjadi lewat hidup Rahab? Yang pertama, Rahab dengan latar belakangnya, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun buruk, sekalipun hitam, sekalipun kelam, sekalipun merah seperti kermisi, Alkitab berkata. Tapi seorang yang bernama Rahab bisa menjadi berkat, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarga. Bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk banyak orang di sekeliling dia. Kitab Yosua menjelaskan demikian, pasal 6 ayat 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Saudara lihat, satu kota yang besar, kota yang kokoh, kota yang kuat, dengan penduduk yang padat. Alkitab berkata, Tuhan akan musnahkan kota itu tanpa pandang bulu siapapun yang ada di sana. Tetapi Alkitab berkata, satu sosok yang bernama Rahab, hanya Rahab perempuan sundal. Saudara lihat, Alkitab mengikutkan dari namanya, profesinya juga disebut. Profesinya apa, saudara? Kalau orang melihat dia, pasti tunjuk, semua orang akan menghakimi dia. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Pertanyaan, apakah hanya dia pribadi? Apakah hanya Rahab seorang dia akan diselamatkan? Semua Yeriko akan di bumi hanguskan. Saudara lihat ayat ini. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Siapa mereka? Ternyata perempuan sundal ini tidak disingkirkan keluarga, karena dia tinggal di tengah-tengah keluarga besar. Jujur, kadangkala kalau orang yang seperti ini biasanya disingkirkan. Jangan ada di lingkungan, jangan ada bersama dengan kita. Tapi ayat ini berkata, semua orang yang bersama dengan dia dalam rumah itu diselamatkan Tuhan lewat satu sosok bernama Rahab. Seisi keluarga dan semua yang ada di sana diselamatkan. Rahab yang hina, Rahab yang berdosa, Rahab yang kotor, jadi berkat keselamatan bagi orang-orang yang bersama dengan dia. Yang kedua, siapakah Rahab? Rahab jadi warga Israel. Menjadi warga kerajaan, warga Israel, saya katakan itu tidak otomatis, tetapi Rahab bisa. Rahab adalah warga Yeriko. Tapi kemudian pasal 6 kitab Yosua ayat 25, demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang. Sampai kapan? Sampai sekarang. Saya katakan dia ada di tengah Israel bukan hanya sesaat, 2 saat, bukan 1 momen, 2 momen. Saya tidak katakan bahwa visanya visa sementara untuk tinggal bersama Israel, tapi ayat ini berkata dia ada di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Saya pastikan bahwa Rahab jadi warga Israel. Jadi warga dari keturunan di mana Tuhan memilih bangsa ini menjadi bangsa pilihan Tuhan. Dan salah satu yang ada di sana adalah orang yang tadinya dianggap
menyatakan dia menjadi warga Israel. Yang ketiga, siapakah Rahab? Kita melihat, sama-sama kita baca 2-3. Melahirkan keturunan yang diberkati. Saudara, pola pikir kita berpikir begini, kalau emaknya seperti itu, kira-kira anaknya kayak mana? Kalau posisi atau profesi emaknya kayak begitu, kita akan berpikir keturunannya juga akan rusak. Dan kalau dia punya keturunan, katakanlah laki-laki kah atau perempuan, apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu berimbas kepada anaknya. Dan kalau katakanlah anaknya bergaul dengan orang lain, kira-kira orang berkata apa? Saya tidak yakin semua orang bangga, ini anak Rahab loh, gua kenal dia. Tapi seorang yang bernama Rahab, dia boleh kotor, dia boleh najis, dia boleh pesundal, pelacur, tapi dia bisa melahirkan keturunan yang diberkati Tuhan. Dia bisa melahirkan keturunan yang luar biasa. Siapa yang dia lahirkan? Kita lihat, Salmon memperanakan siapa nama anaknya? Siapa nama mamanya Boas? Rahab. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Kalau kita baca Boas sekelumit, kita mungkin tidak tahu siapa Boas. Kita akan melihat siapa Boas yang dilahirkan dari rahim Rahab. Dalam kitab Rut pasal yang kedua ayat 1, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang disebutkan apa saudara? Kaya raya. Bukan sekedar kaya. Ada orang kaya tapi belum tentu raya. Kalau disebutkan kaya raya, saya yakin kekayaannya pasti luar biasa. Sebagai orang percaya, saya mau pastikan seluruh jemaat adalah orang-orang kaya. Saya ulang, saya mau pastikan untuk kita berkata bahwa semua kita adalah orang-orang dia kaya, rela menjadi miskin supaya ya. Tetapi Boas ada tambahannya, bukan sekedar kaya, kaya raya. Saya pastikan kekayaannya luar biasa karena Alkitab menjelaskan. Tapi saya mau katakan, kita tidak berhenti di sini. Kita tidak hanya bilang, oh kaya, dia kaya, calon mantu kaya. Begitu bangganya karena dapat calon mantu orang kaya. Oh, kemana-mana cerita mantu gua. Ada satu status, dia tuliskan begini, anak gua udah kuliah, biaya, kemudian selesai kuliah, belum bekerja, belum menghasilkan, udah dilamar orang kaya. Waduh, keren saudara, dilamar orang kaya. Kayaknya ada kebanggaan kalau calon mantunya orang kaya. Kalau orang bilang holang yaya, saudara, bangga bener dapat holang yaya, holang yaya. Tapi yang saya bangga bukan bicara Boas kaya raya. Ayat 4 kita melihat siapakah dia. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati sama-sama. Siapa yang jadi tuan di ayat 4? Siapa yang jadi tuan di ayat 4? Siapa yang jadi majikan di ayat 4? Boas. Dia punya banyak karyawan, dia punya banyak pengikut, dia punya banyak hamba, dia punya banyak orang yang bekerja bersama dengan dia. Tapi ayat ini luar biasa. Sekalipun dia katakan kaya raya dengan sebutan bos besar,
dia hampiri hamba-hambanya, dia katakan apa? Dia berkati semua karyawan-karyawannya. Bukankah banyak kita, sedikit maaf, baru disebutkan OKB, mandang orang udah susah saudara. Jalannya dia lihat ke atas melulu, tai kambing depan dia nggak peduli, nggak bisa lihat ke bawah lagi, lihatnya ke atas melulu. Begitu dia jatuh karena keserandung, dia salahin lubangnya, dia salin batunya. Salahnya jangan lihat ke atas melulu saudara. Tapi saya katakan Boas, dia kaya raya, terpandang orang bangga dengan dia, tapi melihat orang-orang yang disebut sebagai karyawan-karyawan yang bekerja dan hidup dari dia, dia berkati mereka, dia doakan mereka. Jelas ayat ini berkata, lalu semua karyawannya berkata, kami juga memberkati Tuhan. Seorang pimpinan, pemilik perusahaan menjelang kematian, dia sakit dan dia berkata begini, saya percaya saya pasti sembuh karena banyak orang yang mendoakan saya. Banyak orang yang mendoakan saya karena saya pemimpin perusahaan dan pemilik perusahaan. Lalu kemudian cerita punya cerita, semua orang yang di bawah berkata, kalau boleh lebih cepat lebih baik dia berangkat. Ternyata doanya berbeda. Karena sebagai pemilik perusahaan ternyata dia tidak pernah jadi berkat bagi orang-orang yang di bawah dia, sehingga orang bukannya memberkati dia, tapi mengutuki dia. Kalau boleh lebih cepat lebih baik. Boas kaya raya, tapi rohaninya luar biasa. Rohaninya luar biasa. Kalau di jemaat ada yang punya perusahaan, belajar dari Boas. Doakan semua karyawan, karena Anda adalah gembala di mana Anda punya usaha. Kalau Anda punya, katakanlah di sini pemain-pemain angkutan, katakan Anda punya supir, punya kenet, punya orang yang bekerja, doakan mereka, karena itu penggembalaan saudara. Kalau Anda punya perusahaan apapun atau toko apapun dan ada orang-orang bersama dengan saudara, itu penggembalaan saudara. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang cukup berhasil, ternyata rohani Boas juga luar biasa. Dia doakan semua orang yang bersama dengan dia. Dia bukan hanya jadi berkat, tapi orang bangga dengan dia. Siapa dia? Boas. Siapa Boas? Anak dari Rahab. Yang berikut kita akan melihat siapakah Boas. Dia bukan hanya jadi berkat, tapi Boas masuk dalam silsilah lahirnya Yesus Kristus. Saya mulai, tidak sembarang wanita dan tidak sembarang orang berkata akan ada dalam silsilah Yesus, tapi satu sosok yang luar biasa, yang punya latar belakang buruk sebenarnya, tapi Rahab, Alkitab berkata dia masuk dalam silsilah Yesus. Maka Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17 dan di ayat 5 dijelaskan Salmon memperanakan Boas, dan Boas ini adalah anak Rahab, dan dia masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Dan saya katakan bagi saudara, sekalipun dengan latar belakangnya yang buruk, tapi ternyata Tuhan angkat dia dan dia masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Sekarang kita akan melihat kebenaran dari kisah Rahab. Apa yang kita bisa petik dari apa yang terjadi atas hidup Rahab? Yang pertama, sama-sama kita baca 2, 3. Yang punya masa lalu yang gelap, sama-sama kita katakan amin. Oke, sedikit yang punya masa lalu gelap. Yang tidak punya masa lalu yang gelap, sama-sama kita katakan amin. Yang hidupnya abu-abu di masa lalu, sama-sama bilang amin. Hidupnya nggak jelas di masa lalu karena gelap nggak ada. Lalu kira-kira posisi kita di mana, saudara? Saya mau katakan siapapun Anda, siapapun kita punya masa lalu yang buruk, punya masa lalu yang gelap. Dan kalau kita melihat ke belakang kita, saya katakan kita adalah orang yang tidak berlayak seharusnya di hadapan Tuhan. Kenapa? Masa lalu kita. Tapi saya mau katakan Rahab punya masa lalu yang gelap. Dia pelacur, dia pesundal. Orang berkata, orang ini hina, orang ini kotor, orang ini jorok, orang ini berdosa. Hindari dia. Tapi saya katakan ini masa lalu yang ada dalam hidup Rahab.
Dan setiap kita punya masa lalu, dan kalau kita caca semua, kita lihat masa lalu kita, terlalu banyak yang buruk dengan masa lalu kita. Sama seperti Rahab, tetapi mungkin beda versi. Tapi Rahab memang punya masa lalu itu, dan masa lalu itu gelap. Yang kedua, iman yang ada dalam hidup Rahab ternyata mengubah seorang yang bernama Rahab. Saya ulang, iman yang ada pada Rahab ternyata mengubah hidup Rahab yang tadinya dalam posisi dia adalah orang sundal, tapi sekarang dia berbeda. Hal ini dijelaskan kitab Perjanjian Baru coba mengangkat tentang kisah Rahab dan dituliskan tentang imannya. Saudara lihat Ibrani 11:31. Karena iman maka sama-sama Rahab, dan label yang ada pada dia tidak dicabut, saudara. Profesi itu tidak diangkat, lalu tidak disebutkan, malu sebutkan tentang hal itu. Tapi ayat ini berkata, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu. Saudara lihat, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Saudara lihat bahwa orang-orang yang ada pada saat itu di Yeriko semua masuk kategori orang durhaka. Tapi Alkitab menjelaskan Rahab setelah dia beriman kepada Yesus Kristus, dia tidak lagi masuk golongan orang-orang yang durhaka yang harusnya binasa. Iman yang ada dalam hidup Rahab ternyata mengubah. Iman yang dipunyai oleh Rahab menjadikan Rahab menjadi orang yang berbeda. Iman yang dipunyai oleh Rahab menjadikan Rahab hanya melihat masa lalu yang dia tidak bawa di masa sekarang, dan dia menjadi manusia yang baru. Sebab itu dikatakan dia tidak lagi masuk kategori orang-orang durhaka. Karena apa? Iman yang ada pada dia. Saudara, saya percaya semua kita yang ada adalah orang-orang beriman. Kita ada di rumah Tuhan, Tuhan tuntut kita masuk ke rumah Tuhan, maka kita berkata saya beriman kepada Yesus Kristus. Dan iman itulah yang membuat kita baru di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kebenaran dari Rahab. Sama-sama kita baca 2-3. Perbuatan kebenaran menghapus masa lalu yang gelap. Perbuatan kebenaran menghapus masa lalu yang hitam. Perbuatan kebenaran menghapus masa lalu yang hina dina. Perbuatan kebenaran menghapus segala label-label buruk yang ada pada dia. Sekarang kita tanya, perbuatan apa yang telah dia kerjakan? Dalam kitab Perjanjian Baru, Yakobus 2:25 menjelaskan, dan bukanlah demikian juga Rahab. Kalau tadinya disebut perempuan sundal, di sini dikatakan dia sebagai apa? Sama aja kan? Iya, sama aja. Tapi orang yang hina ini, orang yang kotor ini, orang yang dihindari orang ini, dibenarkan karena apa? Perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Saudara, ketika Tuhan, di mana Tuhan berkata umat Israel akan menaklukkan Yeriko, maka dia mengirim utusan ke sana untuk melihat kira-kira kota itu bagaimana. Dan kalau orang yang dikirim ke sana dan ditemukan oleh orang Yeriko, saya pastikan mereka dibunuh. Tapi seorang yang bernama Rahab, pelacur pesundal itu, ketika dia melihat ada pengintai yang dikirim oleh Yosua, maka dia jaga, dia selamatkan orang ini, dia tampung di rumahnya. Dan ketika dia memantau kota itu, dia tetap jaga, jangan sampai orang ini binasa. Karena apa? Dia mencintai kedua orang yang diutus oleh Yosua, dalam konteks bahwa dia percaya bahwa orang tersebut bukanlah orang sembarang, tapi orang yang diperintah oleh hamba Allah bernama Yosua. Lalu dia menyelamatkan orang itu. Maka Alkitab berkata, perbuatan kebenaran yang dilakukan oleh Rahab ternyata
menghapus segala masa lalu yang hitam, yang kelam, yang buruk, yang orang berkata pesundal. Tapi saya katakan, perbuatan kebenaran bisa menghapus masa lalu yang hitam. Maka Tuhan berkata, dia dibenarkan karena apa? Perbuatannya. Saudara, mari kita bangun hidup. Yang terakhir, tentang Rahab. Sama-sama kita baca 2-3. Tuhan bisa pakai siapapun. Kira-kira kalau orang Sunda seperti ini bisakah dipakai? Mungkin orang berkata ini sampah masyarakat. Orang berkata kotoran masyarakat, mencemarkan lingkungan, tidak berlayak. Tapi saya percaya, kalau Tuhan mau pakai siapapun, Tuhan bisa pakai siapapun. Tepuk tangan dong. Seringkali kita mungkin berkata orang itu harusnya tidak berlayak. Kenapa orang itu kok bukan saya? Harusnya dia tidak berlayak. Yang berlayak ini harusnya saya. Kita mungkin berpikir kan dia punya masa lalunya gelap, masa lalunya hina, masa lalunya buruk. Siapa dia? Ketika Yesus lahir ke dunia, orang berkata dia kan anak tukang kayu. Bagaimana anak tukang kayu bisa melakukan hal yang besar? Saudara, setiap kita harusnya tidak berlayak. Tapi kalau Anda bisa berlayak pada siang hari ini ada di hadirat Tuhan, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang melayakkan kita. Sebab itu saya katakan, Tuhan bisa pakai siapapun dengan latar belakang apapun. Dengan segala hal-hal yang buruk yang mungkin ada di belakang kita, jangan bilang Anda tidak berlayak. Kadangkala ada pernyataan yang kadangkala saya berpikir seakan-akan Tuhan tidak punya kuasa. Ayo ke gereja. Waduh, saya nggak bisa ke gereja. Kalau saya ke gereja, gerejanya tumbang, gerejanya goncang. Emang kenapa lo? Dosa gua merah bener, dosa gua hitam bener. Saya katakan, Alkitab berkata, sekalipun dosa kita merah seperti karmisi, Tuhan bisa putihkan seperti salju. Dan sekalipun kita tidak berlayak menurut kata orang, tapi kalau Tuhan mau pakai kita, siapapun Tuhan bisa pakai dan berlayak di hadirat Allah. Sebab itu saya katakan, seorang yang bernama Rahab sebenarnya tidak berlayak, punya masa lalu yang buruk. Orang berkata tidak berlayak di hadapan Allah, tapi Tuhan angkat dia dan Tuhan jadikan dia masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Sebab itu siapapun kita, Tuhan bisa pakai. Jangan lihat ke belakang, tapi lihat panggilan Tuhan dalam setiap hidup kita. Berikan tepuk tangan. Jadikan kami Tuhan rumah doa-mu. Kita bawa hidup ini, kita menghampiri Dia. Inilah menjadi doa kita semua. Sama-sama kita bagi berdiri. Jadikan aku ya Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa.
sebenarnya dia bukan wanita yang mulia, bukan wanita terhormat, bukan wanita terpandang. Dan kalau dengan latar belakangnya, orang mungkin berkata tidak ada harapan untuk bisa melahirkan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Dan kalau menurut kata-kata orang, saya percaya dia tidak mungkin bangkit. Kalau hanya dengar apa kata orang, vonis orang, cerita orang, dia akan selamanya ada di posisi bawah, terpuruk, terpinggirkan. Tapi saya percaya saudara bahwa Rahab bisa seperti itu. Dia tidak bergantung apa yang orang vonis tentang dia, tapi dia ketika beriman kepada Tuhan, sesuatu Tuhan kerencanakan. Ada perbuatan-perbuatan yang dia bangun, yang membuat dia menjadi orang yang luar biasa. Sebab itu saya mau katakan, kita hidup bukan karena apa kata orang dan penilaian orang, tapi biar setiap firman dan kebenaran yang mengangkat kita, yang menjadikan kita orang-orang yang memang dirindukan oleh Tuhan. Sebab Tuhan bisa pakai siapapun juga kalau dia mau pakai. Sebab itu kita berkata, jadikan kami Tuhan rumah doamu, tempat kediamanmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Doa kami ya Tuhan, Engkau pakai setiap kami menjadi berkat ya Allahku. Siapapun kami dan apapun keberadaan kami, Engkau tidak melihat kami di belakang, tapi Engkau melihat kami hari ini ya Bapa. Sebab itu jadikan kami Tuhan berkat, jadikan kami Bapa melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Tuhan bisa pakai siapapun. Sebab itu inilah kami ya Tuhan, inilah kami ya Allahku, inilah keberadaan kami. Kami ada di hadirat-Mu, kami persembahkan hidup ini, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang jadikan kami indah di pemandangan-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami terima firman dalam nama Yesus, haleluya. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan jalankan persembahan, dan bagi umat Tuhan yang ingin membagikan berhitung oleh persepuluhan, saudara silakan tampil ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan kami nikmati.
Berkat-Mu atas ibadah ini, berkat-Mu atas setiap pribadi, dan diberkati kami semua. Persembahan umat Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Umat Tuhan yang sudah membagi milik oleh persepuluhan, janji Tuhan ya dan amin. Dan umat-Mu yang sudah berbuat lewat korban Natal, dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa. Berkati juga adik-adik kami dari mahasiswa Dharma Jaya, dan nama Yesus diberkati. Berkati umat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, dan kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, Roh Kudus menyertai kami yang pulang, juga menyertai rumah-Mu di tempat ini. Pada akhirnya saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari siang hari sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, haleluya, amin. Dekat Tuhan.